Bab 1101. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy sangat sedih. Ia tahu, tabib Hansen sedang menenangkannya. Harapan ini seperti harapan kosong. Windy masih begitu muda. Ia sedang berjuang untuk hidupnya. Sekarang malah terbaring di atas ranjang. Semuanya hanya bisa berharap pada masa depan yang tidak diketahui itu. Dulu ibunya sakit parah dan dinyatakan koma, terbaring selama beberapa tahun. Kemudian walaupun akhirnya berhasil sadar, tetapi ia meninggal beberapa bulan kemudian. Tracy tidak berharap Windy juga berakhir seperti itu. Tetapi, tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Tabib Hansen adalah tabib terbaik. Jika ia tidak punya cara, maka sudah tidak ada cara lagi. Tabib Hansen benar. Selama masih hidup, maka masih ada harapan. Denny malah lebih optimis daripada Tracy. Aku akan menjaganya dengan baik. Begitu bidang medis ada peningkatan, ia akan segera sadarkan diri. Windy memang tidak salah memilihmu. Tracy sangat emosional ketika melihat Denny. 10 hari kemudian, Denny membawa Windy kembali ke kota Bunaken dengan penuh harapan. Tracy membawa Windy ke rumah sakit Lily, juga meminta Lily menindaklanjuti segala pengobatan Windy. Semoga suatu hari nanti Windy dapat sadarkan diri dan bersama Denny menjalani hidup yang ia inginkan. Kepulangan ke negara Emron ditunda setengah bulan lagi dari waktu awal yang ditentukan. Tracy ingin menunggu sakit Carla stabil sepenuhnya baru pergi. Ia akan sangat sedih jika tidak ada di samping Carla saat ia sakit. Dalam setengah bulan ini, Tracy tinggal di villa sisi utara menemani Carla berobat. Carlos dan Charles sudah kembali. Setiap hari menemani Carla, menghiburnya agar ia senang. Tetapi melalui kejadian ini, Carla yang awalnya sangat periang menjadi pendiam. Ia selalu memandang keluar jendela dengan bengong. Kadang-kadang ia bertanya pada Tracy, "Mami, di dunia ini, ada banyak orang jahat." Ini, satu sisi. Tracy tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah merenung, ia menjawab dengan lembut, "Di dunia ini lebih banyak orang baik." Kalau begitu kenapa bibi itu jahat sekali? Carla sulit menjelaskan. Orang itu tidak berhenti menginjak kepala bibi Windy. Tak berhenti menendangnya. Demi melindungiku, bibi Windy jadi seperti ini. Setelah bicara, air mata Carla menetes. Tetapi ia tidak bersuara. Hanya menangis dengan diam-diam. Jika aku sangat hebat, sangat pintar seperti Kak Carlos, seperti Kak Charles yang bisa bela diri, mungkin aku tidak akan ditangkap. Bibi Windy juga tidak akan kenapa-kenapa karena melindungiku. Bukan begitu Carla, ini bukan karena kamu. Tracy lekas menenangkan. Kamu hanya anak-anak. Kak Carlos dan Kak Charles tumbuh besar bersamaku. Tapi mereka tidak pernah merepotkan papi dan mami. Carla menundukkan kepala dengan sedih. Sedangkan aku, suka sakit-sakitan dan diculik. Aku terus-terusan merepotkan kalian. Carla, anak bodoh. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Tracy memegang wajah Carla dan berkata dengan cemas. Kamu sama sekali tidak merepotkan papi dan mami. Sungguh tidak. Mami jangan cemas. Carla menyunggingkan senyuman kembali. Menenangkan Tracy. Aku baik-baik saja. Aku sangat baik. Benar. Hati Tracy sangat pilu ketika melihat Carla. Ia tahu beberapa kali kejadian ini tidak hanya memperparah kondisi fisik Carla, juga menyebabkan kerusakan mentalnya. Tracy memanggil ahli psikologis anak untuk membimbing Carla. Setelah melewati masa pengobatan, Carla tampak membaik. Hanya saja ia tidak terlalu sering tertawa lagi, jika dibandingkan dulu. Tetapi, ia mulai menyukai belajar. Ia mulai berinisiatif belajar pengetahuan baru dari Carlos dan Charles. Ia juga berkata kepada Charles, setelah ia sembuh, ia ingin belajar seni bela diri dengan Charles. Kedepannya dapat melindungi diri sendiri. Carlos dan Charles sangat senang melihat perubahan Carla seperti ini. Tetapi, sebenarnya Tracy sangat khawatir di dalam hati. Ia khawatir Carla akan meninggalkan bayang-bayang psikologis. Menjadi tak ada rasa aman. Bab 1102. Setelah 20 hari berlalu, segala masalah di kota Bunaken telah terselesaikan. Lorenzo menelepon memerintah Tracy kembali ke negara Emron besok. Sebelum pergi, 3 anak itu tak pernah terpisahkan. Dulu Carlos memilih mami, Charles dan Carla memilih papi.
Tetapi karena Carla sedang dalam masa pengobatan, ia harus ikut dengan Tracy kembali ke negara Emron. Artinya, hanya Charles sendiri yang berada di sisi Daniel. Di saat ini, anak laki-laki yang selalu tangguh ini tidak bisa menahan perasaannya ketika mengetahui akan berpisah dengan kakak dan adiknya. Ia menangis terisak-isak. Awalnya Carla ingin menahan tangisnya. Kemudian ia benar-benar tak bisa menahan lagi. Ia menangis bersama Charles. Carlos ingin menghibur mereka. Tetapi begitu membuka mulut, air matanya pun menetes. Hati Tracy sangat sedih melihat ketiga anak seperti ini. Jika dapat memilih, ia ingin bersama dengan tiga anaknya, tidak berpisah. Tetapi hal ini tidak bisa diputuskan olehnya sendiri. Papi datang. Tiba-tiba Carlos berbicara. Tracy mendongak melihatnya. Daniel yang sudah lama tak dilihatnya berjalan masuk dari luar. Ia memakai baju setelan hitam dan tampak agak kurus. Hanya saja kelelahan yang terlihat di tengah keningnya diganti menjadi sebuah kehangatan. Ia melebarkan kedua tangan kepada anak-anak. Anak-anak berlari ke arahnya dengan semangat. Papi. Daniel berjongkok memeluk tiga anak. Anak-anak bersandar pada bahu Daniel dan menangis. Daniel menutup mata. Ada rasa kesedihan tak terhingga di dalam hatinya. Tetapi, ia malah menyunggingkan senyuman dan menenangkan mereka. Bodoh, jangan menangis lagi. Kita hanya berpisah sementara. Bukannya tidak akan bertemu lagi. Papi, kapan papi akan menjemputku? Tanya Carla dengan air mata berlinang. 2 bulan lagi. Daniel menyeka air matanya dengan lembut. Walaupun tubuhmu sudah mulai pulih, tapi karena demam sebelumnya, kamu masih perlu diobati lagi. 2 bulan lagi. Papi akan ke Emron menjemputmu. Aku juga boleh ikut? Tanya Charles dengan cemas. Tentu saja. Daniel membelai kepala kecilnya. Berarti 2 bulan lagi. Aku masih bisa bertemu Mami, Kak Carlos dan Carla. Dalam seketika Charles berhenti menangis. Tentu saja. Daniel tersenyum. Kedepannya kalian akan sering bertemu. Selama kamu ingin bertemu Mami, kita bisa ke negara Emron mencarinya. Bolehkah, Mami? Charles menoleh kepala memandang Tracy. Tentu saja boleh. Awalnya setelah perpisahan kali ini, Tracy tidak ingin berhubungan dengan Daniel lagi. Tetapi karena anak-anak yang bertanya, ia tidak mungkin bilang tidak boleh. Bagus sekali. Akhirnya Charles menghela napas. Awalnya ia mengira perpisahan kali ini adalah perpisahan selamanya. Makanya ia menangis begitu sedih. Artinya, kedepannya kita masih bisa sering bertemukan. Carla memandang Tracy dengan penuh harapan. Benarkah, Mami? Benar. Tracy tak bisa menolak tatapan penuh penantian dari anak-anak. Bagus kalau begitu. Kerutan kecil di kening Carlos akhirnya melonggar. Ada harapan baru di masa depan. Selama bukan memutuskan hubungan, selama masih bisa bertemu, maka segalanya dapat berubah. Kamu terbang jam berapa? Daniel memandang Tracy. Jam 4 sore. Tracy melirik jam tangannya. Sekarang masih jam 9 pagi. Masih ada waktu. Daniel juga melihat jam tangan. Jam 2 siang berangkat ke bandara. Artinya kita masih ada waktu 5 jam. Iya, kamu bisa menemani anak-anak. Tracy tahu anak-anak butuh papinya. Entah bagaimanapun hubungannya dengan Daniel, tetapi anak-anak menyukainya. Selain itu, ia memang ayah yang baik. Papi ingin mengajak kalian ke suatu tempat. Daniel memandang Tracy. Bolehkah? Aku juga pergi. Tracy tidak ingin pergi. Tidak perlu. Kamu bawa anak-anak saja. Ikut juga. Daniel mengundangnya dengan tulus. Ada kamu baru lengkap. Tracy agak ragu. Anak-anak buru-buru mengelilinginya memohon padanya. Mami, ikut juga. Ayolah. Bab 1103. Tracy tidak sanggup menolak bujukan anak-anak. Ia terpaksa menyetujui. Baiklah. Mami ganti baju. Kalian juga pakai mantel. Iya, kami segera pakai. Tracy ganti baju di lantai atas sekalian menelepon Duke Louis. Saat itu, Duke datang ke kota Bunaken untuk menjemputnya. Tetapi karena tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Carla, perencanaan mereka berubah. Kemudian, Tracy membawa Carla kembali ke kota Bunaken. Ia mengerahkan segalanya untuk pengobatan Carla dan Windy. Sama sekali tidak punya waktu untuk Duke Louis. Selain itu,
Tracy bilang setidaknya mundur setengah bulan untuk kembali ke negara Emron. Ia meminta Duke untuk mengurusi hal lainnya dulu. Tidak membuang waktu di sini. Walaupun Duke agak tidak rela, tetapi ia terpaksa pergi. Hari ini, Tracy akan kembali ke negara Emron. Duke meneleponnya pagi-pagi sekali, tetapi ia tidak sadar karena sedang menjaga Carla. Jadi sekarang baru sempat meneleponnya. Duke tampaknya terus menunggu telepon dari Tracy. Jadi ia sangat cepat menjawab telepon. Ia bertanya tentang keadaan dulu baru berkata, "Tracy, aku akan menunggumu di Bandara Snowy negara Emron. Kali ini ayahku juga ikut." Hah, Tracy agak terkejut. Tuan Besar Louis juga ke negara Emron. Benar, kakakmu yang mengundangnya datang. Katanya ingin bertemu langsung untuk mendiskusikan pernikahan kita. Duke berkata, "Tapi kamu tenang saja. Aku sudah bilang dengan ayahku. Jika kamu tidak bersedia, ia tidak akan memaksamu. Hanya saja ayahku merasa masalah ini tidak boleh ditunda terus. Ia harus memastikan apa pendapatmu. Jadi ia mungkin akan bertanya pendapatmu secara langsung. Kamu harus mempersiapkan mentalmu." "Aku mengerti." Tracy mengernyitkan kening. Ia tahu segalanya diatur oleh kakaknya. Ia tak dapat menolak. Selain itu, ia juga tak pernah menolak sebelumnya. "Sudah. Aku tidak mengganggumu lagi. Kamu pergi sibuklah. Kita bertemu di kota Snowy nanti." Iya, setelah menutup telepon, Tracy berulang kali mengingatkan dirinya di dalam hati. Harus menerima kenyataan. Ia tidak akan bisa kembali dengan Daniel lagi. Entah apapun yang Daniel lakukan, Tracy tidak boleh melunakkan hati. "Mami, Mami." Rosie terbang masuk dari luar jendela, memanggil Mami. "Rosie." Tracy sedang menukar baju. "Aku segera selesai ganti baju," bilang pada Carlos. "Charles, Carla, 5 menit lagi turun." "Baik." Rosie terbang dengan senang keluar. Tracy mengganti baju dengan cepat dan turun. Anak-anak telah selesai mengenakan mantel, sedang menunggu di luar mobil. "Sudah, ayo naik mobil." Tracy menyuruh anak-anak naik mobil Rolls-Royce Limousine, lalu mengingatkan Daniel dengan suara rendah. "Paling telat jam 2. Aku harus berangkat ke bandara. Kamu jangan memainkan trik." "Tenang saja." Daniel bersandar pada pintu mobil dan melakukan gerakan tangan "silakan masuk." Tracy memberi kode mata kepada Naomi dan Paula, baru naik mobil. Sekeluarga bertujuh, termasuk 2 Rosie, si Elang dan Beo. Naomi dan Paula membawa 3 mobil mengawal dari belakang. Thomas dan Ryan juga membawa 1 mobil. Mereka menyetir di depan. Formasi ini sangat megah dan mendominasi. Siapapun yang melihatnya akan menyingkir. Di dalam mobil, Charles bertanya dengan antusias, "Papi akan membawa kami kemana?" "Coba ku tebak." Carla memegang dagu hendak menebak. "Apa kita akan makan di restoran istana anak-anak? Apa pergi mengunjungi makam kakek buyut?" Tebak Carlos. "Salah." Daniel berkata dengan misterius. "Sekarang tidak boleh diungkapkan. Nanti kalian akan tahu." Wah, aku sangat menantikan sekali. Ketiga anak ingin tahu kejutan apa yang disiapkan papinya. Bahkan Rosie pun menggepakkan sayap, menggunakan suara nyaringnya berseru. "Menantikan, menantikan." Sedangkan burung elang Rosie tetap dengan ekspresi dinginnya. Ia sangat mirip dengan pemiliknya. Tracy duduk di samping sambil minum kopi. Ia memandang anak-anak dan Daniel diam-diam. Kadang-kadang ia merasa Daniel lebih punya cara berinteraksi dengan anak-anak daripada dirinya. Pria ini selalu mudah mengubah suasana hati anak-anak. Juga dapat seru-seruan bersama mereka. Sedangkan dirinya, seolah tak melakukan apapun. Bab 1104. Dengan cepat, mobil tiba di tujuan. Ketika Tracy turun dari mobil, ia mau tak mau tercengang. Ternyata Jalan Bahagia nomor 1. Tempat yang pernah ia tinggali bersama dengan Bibi Juni dan anak-anak. Sebenarnya tempat ini menyimpan banyak kenangan indah. Ia sudah kembali ke kota Bunaken begitu lama. Seharusnya sejak awal ia mengunjungi rumah ini. Tetapi ia tak berani. Ketika ia kehilangan ingatan, hatinya selalu sakit ketika melewati jalan ini. Sekarang ingatannya telah kembali. Ia semakin tidak berani menginjakkan kaki di rumah ini. Ia takut melihat foto Bibi Juni. Takut tak bisa menahan kesedihan ketika mengingat kenangan itu. Jadi, ia selalu menghindar. Hanya saja tak disangka,
Saat ia akan pergi, Daniel malah membawanya dan anak-anak kemari. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Tracy sambil mengernyitkan kening. Ini adalah rumah kita. Daniel berbicara dengan suara rendah. Kamu tidak ingin masuk melihat-lihat. Tapi, wah, ternyata papi membawa kita pulang. Suara antusias Charles menyela ucapan Tracy. Ia menunjuk jendela dan berkata dengan gembira. Mainanku waktu kecil dan pakaianku masih ada. Sudah lama aku ingin pulang. Benar, penemuan pertamaku juga di sini. Carlos agak emosional. Sekarang tidak tahu bagaimana kondisinya. Juga ada boneka Emily, Olivia, Daisy di sini. Carla mendongakkan kepala kecilnya mengamati rumah itu. Aku masih ingat ulang tahun-tahun lalu. Papi membawa kita kemari. Papi bilang jika Mami pulang, siapa tahu akan kemari mencari kita. Jadi kita harus sesekali pulang melihat-lihat. Ketika mendengar ucapan ini, hati Tracy bergetar. Ia memandang Daniel secara spontan. Kebetulan sekali, Daniel juga sedang memandang kemari. Kedua orang saling bertatapan. Ada perasaan rumit yang sedang bergejolak. Tracy lekas mengalihkan pandangan dan berpura-pura dingin. Sekarang Mami sudah kembali. Daniel membungkukkan pinggang merangkul Carla. Artinya harapanmu waktu itu terwujud. Benar, Carla menatap Tracy dengan tersenyum manis. Harapanku selama 2 tahun berturut-turut. Berharap Mami bisa kembali. Sekarang mimpi telah menjadi nyata. Carla, anak baik. Tracy membelai wajahnya dengan lembut. Sayangnya Mami sudah harus pergi. Charles tak bisa menahan diri untuk sedih ketika teringat ini. Charles, kedepannya Mami masih bisa kembali menemuimu. Tracy menepuk punggung Charles dengan ringan. Sudahlah, ayo kita ke atas. Daniel menggandeng Carlos dan Charles berjalan di depan. Tracy menggendong Carla mengikuti dari belakang. Rosie hinggap di pundak Carla. Sedangkan burung elang Rosie terbang di atas ambang jendela menunggu mereka dari tadi. 5 orang satu burung masuk ke dalam apartemen. Paman Satpam menyapa mereka dengan ramah. Mereka ingat 3 anak kembar dan 1 burung beo itu. Walaupun setiap tahun hanya pulang sekali, tetapi kesan yang ditinggalkan mereka kuat. Sekeluarga berjalan masuk ke dalam, menarik perhatian banyak orang. Tetangga-tetangga apartemen itu melihat mereka. Ada juga bibi-bibi tua yang mengenali mereka setelah 2 tahun. Bukankah mereka putri Bibi Juni dan cucunya? Katanya dengan semangat. Benar, mereka. Aku langsung bisa mengenali burung beo kecil itu. Anak-anak sudah besar. Perawakan mereka agak berubah. Tapi mereka masih menggemaskan seperti dulu. Putrinya agak berubah. Agak kurus dan dandanannya berubah. Wajar dong. Dengar-dengar ia menikah dengan orang kaya. Temperamennya pasti juga berubah. Apa yang tinggi itu adalah menantunya. Tampan sekali. Benar. Dia. 2 tahun lalu ia membawa anak-anak pulang. Tapi istrinya tidak pulang. Kali ini benar-benar lengkap. Mendengar obrolan ini, hati Tracy menjadi emosional. Dulu ketika mereka tinggal di sini, Tracy selalu pergi pagi-pagi sekali dan pulang malam. Ia jarang sekali berbicara dengan tetangga. Tetapi, setiap kali Bibi Juni pergi antar jemput anak, pergi beli sayur, ia selalu menyapa para tetangga jadi mereka pun dapat mengenali dirinya. Bab 1105. Para tetangga mengira Tracy adalah putri Bibi Juni. 3 anak adalah cucu Bibi Juni. Awalnya Bibi Juni ingin menjelaskan yang sebenarnya. Tetapi Tracy bilang tidak usah dijelaskan. Ia adalah putri Bibi Juni. Anak-anak juga cucunya. Walaupun mereka tidak ada hubungan darah, tetapi mereka adalah keluarga. Dulu, selain ayahnya di dalam kehidupan Tracy, orang yang paling dekat dengannya adalah Bibi Juni. Kemudian ketika terjadi insiden dengan ayahnya dan Tracy punya anak, orang terdekatnya selain anak-anak, tetaplah Bibi Juni. Sejak kecil hingga besar, orang yang selalu menemaninya adalah Bibi Juni. Entah apapun yang terjadi dengannya, orang yang tak pernah meninggalkannya adalah Bibi Juni. Jadi, bagi Tracy, Bibi Juni adalah keluarganya. Sebelum masuk ke dalam rumah dan hanya mendengar para tetangga mengungkit Bibi Juni, Tracy sudah tak bisa menahan diri untuk menangis. Di dalam benaknya, muncul senyuman kasih sayang Bibi Juni. Hatinya sangat emosional. Mami, jangan menangis. Carla menggunakan tangan kecilnya memegang wajah Tracy. Nenek akan melindungi kita dari surga. Carla menenangkan Tracy. Iya,
Tracy mengecup kening Carla, lalu menggendongnya masuk ke dalam rumah. Tempat ini masih sama persis dengan 2 tahun lalu, sedikit pun tak berubah. Di atas meja makan diletakkan seikat bunga kala. Ikan emas berenang dengan bebas di dalam tangki kecil. Sangkar burung Rosie masih digantung di atas balkon. Hembusan angin akan menggoyangkan sangkar itu. Di dinding, masih terpasang foto 5 orang sekeluarga. Carlos, Charles, Carla yang tersenyum riang saat kecil. Tracy yang saat itu masih tersenyum polos. Bibi Juni yang penuh dengan wajah kebahagiaan. Rosie menggepakkan sayap dan terbang di atas kepala mereka. Pas sekali dipotret oleh fotografer. Sekalipun saat itu, kehidupan mereka sangat miskin. Namun kebahagiaan mereka dapat terpancar keluar. Orang yang melihatnya tak bisa menahan diri untuk menyunggingkan senyuman. Wah, dulu aku gemuk sekali. Charles mendongak, terkikik melihat foto itu. Lemak semua, imut sekali. Hihi, Carla tak bisa menahan diri untuk tertawa ketika melihat dirinya dalam foto. Aku lebih gemuk darimu. Selain itu kepangan rambutku benar-benar lucu. Itu diikat oleh nenek. Tracy melihat foto itu. Ia teringat masa lalu. Ujung bibirnya mau tak mau menyunggingkan senyuman bahagia. Saat Mami kecil, nenek mengikat rambut Mami seperti ini. Kemudian ia juga mengikat rambutmu dan juga membuat beragam kepangan rambut baru menggemaskan untukmu. Kamu sangat menyukainya. Apa kamu ingat? Ingat, ingat. Carla menganggukkan kepala dan berkata dengan antusias. Ada kepangan Nacha, kepangan putri, kepangan matahari, kepangan bintang. Benar sekali. Tracy membelai pipinya dengan lembut. Dulu setiap kali ganti kepangan baru, kamu ingin Mami memotretmu. Sekarang masih ada di dalam album foto loh. Ada. Setiap kali aku pulang, aku selalu melihatnya. Aku pergi ambil. Carla berlari ke kamarnya mengambil album foto. Mami, aku ke kamar cari mobil dan Ultramanku. Charles buru-buru berlari ke kamar. Aku pergi lihat hasil penemuanku. Carlos juga pergi ke kamar. Ruang tamu besar itu hanya tersisa Daniel dan Tracy, juga beberapa pengawal. Daniel membuat gestur tangan, menyuruh pengawal berjaga di luar. Tempat ini dirawat dengan baik. Benar-benar tidak mudah kan? Tracy melihat tanaman sukulen di balkon. Sama persis dengan yang ditanamkan Bibi Juni sebelum ia pergi. Dan juga beberapa pot tanaman hijau. Masih hijau seperti dulu. Tetapi ia tahu, ini semua bukanlah tanaman yang dulu. Bahkan jika merawatnya setiap hari, tetap tidak akan mungkin hidup sampai hari ini. Terutama ikan emas dalam tangki kecil. Walaupun spesies, warna dan ukurannya sama persis, tetapi ini pasti bukanlah ikan emas yang dulu. Ini adalah barang-barang sama persis yang dicari Daniel. Benar-benar, sungguh berniat.